Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 6 di semester genap ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita semua membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang bab 6, yaitu Khalifatullah fil ard, yang artinya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran, manusia diangkat sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Peran ini membawa tanggung jawab besar bagi kita untuk menjaga dan memanfaatkan alam semesta dengan bijak. Mari kita pelajari lebih dalam makna khalifah dan bagaimana kita dapat melaksanakannya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan untuk kalian semua yang perlu kita bahas ya, yaitu yang pertama, khalifah yang baik upaya apa saja? Ketika kita menjadi khalifah, yaitu pemimpin yang baik, upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita dapat menjalankan peran sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya? Apa saja upaya konkret yang dapat kita lakukan? Kemudian yang kedua, tantangan menghadapi peran khalifah. Apa saja tantangan yang dihadapi manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi? Bagaimana kita mengatasi kendala ini? Kemudian dampak teologis manusia sebagai khalifah. Bagaimana pemahaman tentang manusia sebagai khalifah membentuk cara pandang kita terhadap alam dan sesama? Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu ya yang menjadi pertanyaan kita semua. Terkhusus kalian ya, untuk pemahaman lebih mendalam terkait materi yang diajarkan. Kemudian selanjutnya materi ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, surat ini menjelaskan tentang bagaimana penciptaan alam semesta serta isinya termasuk manusia ya, yang dijadikan Allah sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya ada pembahasan juga, yaitu tentang isi kandungan ya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Yang pertama, penciptaan khalifah. Penciptaan khalifah, ayat ini menegaskan penetapan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Yang kedua, peran dan tanggung jawab manusia bertanggung jawab atas pengelolaan bumi secara bijak, menghindari kerusakan dan pertumpahan darah. Yang ketiga, pengetahuan ilahi. Artinya Allah SWT memiliki pengetahuan yang lebih luas, memahami rencananya untuk manusia sebagai khalifah, berbeda dengan pemahaman malaikat dan kita. Jadi Allah mengetahui, hanya Allah yang maha mengetahui maksud dan tujuan diciptakannya alam dunia dengan beserta isinya, termasuk kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, dalil dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 dijelaskan bahwa dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah kamu takut, dan janganlah pula kamu bersedih, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ini maksud dari ayat Al-Qasas ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ya di muka bumi ini, dianugerahi segala bentuk ya. Manusia memiliki kelebihan, yaitu berupa akal sehat ya, dimana berbeda dengan makhluk yang lain. Dan Allah berpesan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ini kebahagiaan negeri akhirat. Jadi
dari Quran surat Al-Qasas ini memiliki isi kandungan atau pesan bahwa Allah memerintahkan Ibunda Musa untuk tidak khawatir dan bersedih karena dia akan mengembalikan Musa kepadanya. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi lebih banyak berbuat baik dan kepada orang lain, dan Allah memberikan kebahagiaan berupa berbagai macam, ya, berupa perhiasan, ya, kemudian hal-hal yang keduniawian, itu supaya kita tidak hanya memikirkan dunia saja, akan tetapi kita harus ada keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat. Jadi di dalam Quran surat Al-Qasas ini dijelaskan bahwa anjuran hidup dengan seimbang, yaitu lebih mengutamakan kebahagiaan akhirat. Karena jika kita lebih mengutamakan kebahagiaan akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Kemudian anjuran menggapai kehidupan dunia namun harus tetap sesuai dengan ridho Allah SWT dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian kita tidak boleh serakah dan jangan selalu mengejar kesenangan dunia dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Kemudian lebih dianjurkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Oke, di slide selanjutnya adapun peran manusia sebagai khalifah. Nah, kita di sini memiliki peran, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini, yakni kita ditugaskan untuk memakmurkan bumi, yaitu dengan menjaga alam. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam semesta. Nah, untuk kalian contohnya melindungi alam, ya, dan lingkungan, terutama di lingkungan kita, karena setiap hari kita berada di lingkungan, baik di lingkungan keluarga, itu rumah, ya, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi diharapkan kita memenuhi tugas sebagai khalifah di muka bumi, salah satunya yaitu menjaga alam semesta ini, menyayangi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa peran selanjutnya, yaitu memimpin dengan bijak. Manusia harus bisa memimpin dengan bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang. Setiap diri adalah pemimpin, setiap manusia adalah pemimpin, terutama pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kita harus memiliki rasa kasih sayang untuk diri kita sendiri. Jangan pernah menyakiti diri sendiri, karena Allah tidak suka menzalimi dirinya sendiri. Untuk itu kita jaga kesehatan, kita jaga iman dan Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa berperan, yaitu mengelola sumber daya. Manusia perlu mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan semuanya. Contoh, kita dihadiahi atau kita diberikan alam semesta ini, ya, berupa sawah, ya, atau kebun, ya. Nah, di situ kita harus bisa mengelola sumber daya alam, ya, tidak boleh kita mencemarinya, kita tidak boleh merusaknya, apalagi kita istilahnya membunuh makhluk Allah, gitu ya, baik itu hewan, terutama, ya, kayak memburu gitu, atau menangkap hewan-hewan peliharaan yang dilindungi. Nah, itu kita harus bisa mengelola sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, baik yang ada di darat, di laut, maupun di udara. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah itu tanggung jawabnya yaitu dalam hal beribadah. Sebagai khalifah, manusia wajib menjalankan ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk penghambaan dan kepatuhan. Karena tujuan manusia, ya, Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini, ya,
itu menjadi khalifah untuk beribadah, untuk ibadah. Nah, ibadah di sini tidak hanya sholat, puasa, zakat, naik haji, ya, akan tetapi lebih menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, menjadi manusia yang bertakwa, ya, dan senantiasa menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola dan memelihara dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah dikasih tanggung jawab manusia, yaitu sebagai khalifah, yaitu dalam rangka ibadah, karena segala apa yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya bernilai ibadah, mulai dari kita tidur, kemudian menjalankan aktivitas sehari-hari, ya, baik itu mencari ilmu, bersedekah, dan lain sebagainya. Dan kita berarti kita sudah menjalankan amanah juga dari Allah, ya, yaitu untuk senantiasa beribadah. Nah, kemudian nantinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-Qasas, jadi kita tidak hanya apa mengedepankan kehidupan dunia, mengejar dunia, akan tetapi lebih mengejar ke akhirat. Itu adalah eksistensi atau bukan jadi tujuan, ya, tujuan atau disebut dengan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yaitu ibadah kepada Allah dan mengejar kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu alam akhirat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Baik, kesimpulan, ya, dari materi bab 1 ini, manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelola alam semesta dengan bijaksana. Jadi kita dikasih keistimewaan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lainnya, bahkan lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat bilang kepada Allah, kenapa harus manusia yang dikasih amanah ini, kenapa bukan gunung, ya, kenapa bukan air dan sebagainya. Ternyata Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Disitulah manusia memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memelihara dan bisa menjaga amanah yang Allah berikan ini. Untuk selanjutnya, sebagai khalifah, penutup, ya, sebagai khalifah kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan amanahnya, dan mempertanggungjawabkan segala tindakan kita di hadapannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk penjelasan, ya, atau presentasi materi di bab 6. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih di lembar kerja peserta didiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.